Sebelum itu gue mau ngasih tahu kalau gue ini bukan orang jago, gue orang biasa doang. Dan gue pengen baca, jadi gue tahu. Dan ya kalau gue salah informasi ya sorry, karena gue gak terlalu baca banget semuanya. Jadi ya itu aja sih. Dan oke, lanjut ke item magic. Yo, ya, bakal item pertama adalah namanya itu adalah Enchanted Talisman. Gunanya apa? Gunanya itu untuk cooldown ya, untuk cooldown. Ini bisa dilihat ini untuk cooldown, terus mana lu nggak akan habis-habis. Dan ini juga cooldown reductionnya bisa sampai 40%. Apa itu cooldown reduction? Sini ya, gue lihat. Cooldown reduction tuh bisa dapat kayak pakai sepatu Magic Shoes, ini dapat 10%. Terus dari item-item lain itu juga ada yang pakai cooldown. Nah, itu cooldown itu maksimal 40% doang. Sedangkan kalau lu beli ini Enchanted Talisman, lu bisa sampai 45% maksimal ininya cooldown reductionnya. Dan ini juga cooldown reductionnya juga 20%, jadi cepet banget. Dan udah gitu doang sih. Nih gua coba si tumbal proyek ini. Item kedua adalah Wind of Nature. Wind of Nature. Wind of Truncheon. Sorry ya, gua rada tulul. Item kedua ini kalian bisa dipencet ya, bisa dipencet. Ini tuh mirip kayak Wind of Nature, cuma kalau ini bedanya Wind of Truncheon, ini dia ini imun terhadap efek apapun, mau fisikal mau magic, pokoknya imun. Dan dia ini juga, tapi kekurangannya dia nggak bisa gerak. Nih kalau gua pakai, coba lu serang gua, ulti. Tuh nembus. Ya ini gitu aja dah. Bisa imun gitu. Dan ini juga itemnya sering dipakai nih buat orang yang suka freestyle-freestylean, immortal, terus setelah immortal ganti winter. Pokoknya ini item freestyle juga masuk ya. Dan udah mungkin gitu aja sih. Lanjut ke item. Dan item ketiga ini adalah Feather of Heaven. Nah ini item attack speed di magic ya. Item attack speed di magic. Nah ini cocok banget untuk tangannya nih cocok banget. Coba basic attack. Tuh jadi kenceng basic attacknya. Apalagi kalau contoh canggih di combo sama Wind Talker itu tuh udah kenceng, namanya physical sama magic. Ya gitulah. Ya ini item magic untuk physical attack. Udah gitu aja. Oh bukan, sorry. Maksudnya item attack speed untuk magic ya, maksudnya itu, maksud gue itu. Oke, udah gitu aja. Dan item keempat adalah namanya itu adalah Necklace of Duren. Necklace of Duren ini itu dia itu mirip atau sama, ini sama sih kayak si Halberd kan gue udah pernah bahas tuh. Nah ini dia juga ngurangin darah, ngurangin penumbuhan darah, ngurangin lifesteal, ngurangin spell farm, ngurangin Shield Esmeralda. Pokoknya gitulah, mirip. Cuma bedanya ini ya bisa aktif kalau kita pakai skill, nggak bisa pakai basic attack. Jadi kebalikannya dari yang ini si Halberd. Udah gitu aja. Dan item selanjutnya adalah Shadow Twin Blade. Ini item baru, nggak baru juga sih, agak lama, tapi termasuk baru leh. Ini tuh mirip kayak Blade of Heptasis, bahkan bisa dibilang sama lah. Pasifnya itu kegunaannya mirip banget. Ini kan kalau Blade of Heptasis, kalau lu diem bakal ada pasif gitu. Nah pasifnya ambus nyala.
Nah terus kalau lu basic attack bakal jadi sakit. Nah ini sama, tapi damage-nya lebih sakit. Damage-nya itu magic, bukan lebih sakit ya. Damage-nya itu magic. Coba hit sekali. Hit sekali. Woi. Hit sekali. Tuh, damage-nya bakal hit lagi, hit lagi. Hit lagi. Tuh, damage bakal beda kan kalau kalau pasifnya udah nyala itu beda. Damage-nya jadi 3, kalau yang biasa damage-nya cuma ada 2. Dan ya udah gitu aja sih. Oke, lanjut. Di sini ada namanya Holy Crystal. Holy Crystal ini adalah item yang bisa dibilang item paling sakit buat nambahin magic power. Nah, itemnya sakit banget ya, sakit. Kenapa gue bilang sakit? Karena pastinya itu setiap kita naik level, damage itu bakal makin sakit. Mau tahu contohnya gini, sabar. Damage bot. Nih. Gua skill 1 ke yang ini. Lihat. Tuh, 382. Pas gua beli enggak gini enggak. Gua hapus dulu botnya. Sini. Nah, nih. Gua kan udah beli Holy Crystal nih. Gua hit 573 kan. Ini gua di level 1. Kalau gua udah level 2, sabar. Level 2 dong. Gua maunya pas. Oke, ini udah level 2 nih. Tadi kan 573 kalau nggak salah. Kalau gua hit tuh 574. Tadi 3 gue lupa. Ya intinya semakin naik level dia tinggi, semakin sakit. Kalau gua levelnya max, gua hit tuh 638 ini sakit banget. Jadi lihat di sini atributnya, ya magicnya itu, magic powernya itu sampai 138. Itu gara-gara Holy Crystal ini. Dan ya lanjut ke item selanjutnya, mungkin ini doang. Lanjut ke item selanjutnya, ada Ice Queen One. Ice Queen One ini itemnya buat nge-slow. Slownya gimana? Gua contoh gini. Kalau normalnya gua pakai pending bot aja. Kan jalan nih. Gua hit kayak nggak ke slow kan? Ya. Ini gua hit. Tuh nggak ke slow. Tapi kalau gua pakai ini, gua hit. Tuh, dia jalannya agak lambat. Ya gini aja deh. Gue punya gini. Nih bisa dilihat jalan botnya. Tuh ini lebih lambat, bisa ngejar malah makin jauh. Skill 1 lagi nih, malah makin lambat, malah nggak bisa ngejar ini. Maksudnya posisinya itu berubah gitu loh, walaupun gue taruh ini depan duluan. Ini itemnya buat nge-slow lah, buat nge-slow. Lanjut ke item selanjutnya. Dan item selanjutnya adalah Calamity Reaper. Calamity Reaper ini gunanya, dia ini mirip kayak sama Endless Battle. Iya, Endless Battle. Kalau Endless Battle kan dia itu kalau dia ngehit, kalau dia pakai skill terus basic attacknya itu bakal ada serangan yang putih-putih itu. Gua lupa lagi ya namanya ya. Namanya apa ya, gue lupa pokoknya bakal nembus damage yang putih-putih kan. Gue sempat bilang itu bisa nembusin defense apapun musuh. Jadi kayak cuma ke darahnya doang. Ini sama, bisa bilang sama sih pasifnya kayak Endless Battle. Mau gue hit nih,
satu, terus gue basic attack. Tuh kayak ada putih-putih itu kan. Nah yang putih-putih itu pasif dari calamity tuh. Tuh itu nembusin defense musuh. Atau enggak gini tidak. Lebih kebayang. Terus pending mana ya, nah terus gua jual ini. Terus yang ini taruh gue sih emang kayak gini kan. Lalu gua beli ini. Contoh nih, gue pakai skill, terus gua ini sana nembusin ya. Tapi bodohnya gua ini defense-nya itu defense fisikal ya, bukan defense magic. Udah intinya dia tuh mirip Candles Battle lah pokoknya. Ini juga bagus untuk kayak Karina bla bla bla. Ya lanjut ke item selanjutnya. Item selanjutnya ada namanya Bloodwing. Bloodwing gua beli. Ini adalah item termahal di Magic ya, termahal di Magic. Termahal, dan ini juga item kedua termahal di Mobile Legends, item kedua ya. Soalnya yang pertamanya kan Blood of Despair BOD. Nah ini tuh mirip-mirip kayak BOD juga. Dia itu yang pasti magic powernya tuh tinggi. Tapi di sini saya magic powernya tinggi, lu bakal ada shield gini, bakal ada shield dan darah lu juga bakal lebih banyak. Ini ada shield ini, terus ada cooldownnya juga, tuh lihat cooldown shieldnya. Dan darah lu juga bakal jadi lebih banyak. Udah gitu aja sebenarnya. Nggak terlalu penting, tapi kalau yang mau nyari damage magic power tinggi bisa pakai item ini. Tapi gua kasih tau ya, Holy Crystal damage-nya kalau lu udah level 15 lebih gede. Udah gitu aja. Nah, yang selanjutnya adalah Lightning Trunchan. Gua beli. Lightning Trunchan ini ya, namanya susah banget. Dia ini bisa setiap 6 detik skillnya itu bakal muncul kayak petir-petir gitu. Gimana ya jelasnya, gini damage good damage good. Salah batalkan kunjet. Pokoknya ini Eudora sih ya kan, dia bisa kayak ngasih petir gitu. Ini tuh bisa mantul dan ini bisa sampai sakit. Nggak bisa terlalu detail, intinya gitu lah pokoknya. Ya udah, lanjut ke item selanjutnya. Iya, terus item selanjutnya adalah Divine Glaive. Divine Glaive ini tuh mirip kayak pasnya itu mirip kayak DHS, Demon Hunter Strike. Intinya semakin banyak darah musuh semakin sakit juga lu nya. Ya udah gitu aja. Jadi musuhnya tuh kalau makin banyak darahnya makin sakit. Nih contoh damage pot nih, banyak nih banget darahnya nih. Oh ya, gue mau ngasih tahu juga. Ini tuh ada maksimalnya cuma 20% doang. Jadi nggak se-OP kayak DHS ya, nggak se-OP kayak DHS ya. Karena apa? Karena sorry kepencet. Karena gue sengaja lebih attack tuh ini bisa attack mage loh, attack mage. Gitu aja. Sorry ini bata-bata karena gua kepencet mulu ya. Lah intinya itulah buat anti tank juga.
Dan lanjut ke item selanjutnya adalah concentrate energy. Concentrate energy ini buat nambahin darah. Ini buat nambahin darah. Sabar, gua kurangin dulu darah gua. Sabar, gua nggak mau skip karena gua males. Terus gua pakai skill nih nambah darahnya. Tuh nambah. Setiap gua pakai skill darahnya nambah. Nah ini bagusnya ini untuk hero pok. Hero pok tuh kayak apa ya? Bukan hero pok juga sih, hero yang damage itu berkali-kali kayak Sylvana. Itu bagus banget soalnya nambah darahnya tuh bisa deres gitu. Ya udah sih, buat nambah darah doang. Gitu aja. Kalau pakai skill. Dan selanjutnya adalah glowing one. Glowing one ini gunanya untuk ngebakar. Dan ini juga intinya bagus juga untuk anti tank. Ya bagus untuk anti tank, tapi harus damage magic ya baru bisa kebakar. Tuh kebakar tuh. Kalau gua jual nggak kebakar nih, gua pakai skill kebakar untuk ngebakar lah pokoknya. Ini juga bagus banget untuk Kimi, bagus banget untuk Kimi, ya kan. Terus sudah gitu aja. Lanjut ke item selanjutnya. Item selanjutnya adalah Clock of Destiny. Clock of Destiny ini gunanya apa? Gunanya ini lumayan unik. Dan ini juga buat mananya biar nggak boros ya. Kalau gue beli setiap berapa menit, 2 menit kalau nggak salah, itu bakal ada nambah. Gua tungguin ya. Mungkin videonya bisa gua cut terus cepetin lah. Sambil karena gue gabut gak tau ngapain dan gue nggak mau ngekat, jadi kalian ngekat sendiri. Jadi gue mau udah bisa cepet. Nah ini udah nambah nih. Ini bisa nge-stack sampai 12 kali. Ini nambahin mana lu, ini nambahin damage juga. Dan kadang ini juga sering dikombo sama lightning puncheon karena itu pokoknya. Dan udah lanjut ke item selanjutnya. Item selanjutnya adalah fleeting time. Nih gue pakai fleeting time. Nih ini untuk cooldown juga, untuk ulti lu jadi cepet. Oh sabar, gua matiin dulu tanpa cooldownnya. Nih kalau normal nih ini tunggu 25 detik. Dan kalau gue pakai ini fleeting time, ulti gue jadi cepet. Ntar tuh lihat, jadi cuma 22 detik doang. Ini juga bagus untuk Johnson yang ngandelin ulti banget ya, bagus untuk hero yang ngandelin ulti pakai fleeting time. Udah gitu aja. Oke lanjut ke item selanjutnya adalah Genius One ya. Genius One ini juga item anti tank. Genius One ini item anti tank. Kenapa gue bilang anti tank? Karena dia ini bisa bisa nembusin magic defense musuh. Bisa nembusin 2 sampai 9. Maksudnya 299 itu sebelum naik level nembusin damage-nya itu makin nembus lah. Dari 2 kalau level 1, 2 kalau level 5 misalkan 7 pengurangan defense musuhnya, contoh gitu. Dan ini juga bisa nge-stack sampai 4 kali. Nge-stack sampai 4 kali. Jadi bisa 3 kali ding. Jadi bisa 3 kali lipat ngurangin defense-nya.
ini item anti tank, dan ya udah gitu aja sih. Dan udah kayak udah. Dan yang selanjutnya adalah obat ya. Ini obat yang bisa dipakai nih. Gua beli dah. Ini obat ini cooldownnya sama 120 detik sama kayak yang ini ya 120 detik juga. Dan tapi ini nambahnya itu magic attack, jadi lebih sakit. Magic power lah, magic attack, magic power, selalu mau nyebutnya apa. Terus nambahin 5% cooldown reduction, dan ya udah gitu doang. Udah gitu doang. Ini juga ada cooldownnya 120 detik. Dan ya terserah lu mau beli atau enggak kalau udah late game. Udah gitu aja. Dan ya itu aja, tapi ya udah itu aja. Dan mungkin gue bakal lanjut ke defense ya. Gue bakal lanjut ke item defense, dan udah goodbye. Sorry kalau ada yang salah. Dan penataan yang tidak bagus ya, gue harus natain, hehe.